Pemirsa, sebuah kejadian viral di media sosial yang memperlihatkan seorang nenek berusia 74 tahun di kota Palopo, Sulawesi Selatan, tewas setelah ditelan ular piton sepanjang 4,5 meter. Korban ditemukan tewas oleh anaknya belum lama ini. Jasad korban ditemukan di jalan menuju kebun, tepatnya di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Berapa meter ini ada tuh berapa meter lah? Menurut keterangan, korban berpamitan kepada anaknya untuk pergi ke kebun. Namun hingga beberapa hari korban belum juga pulang sehingga membuat anaknya Sanaria merasa khawatir dan menyusul ke kebun. Sekitar 500 meter dari rumah, anak korban menemukan jasad ibunya bersimbah darah dan terdapat beberapa gigitan di tubuhnya. Warga kemudian beramai-ramai menuju lokasi dan mencari ular yang telah memangsa korban. Sebenarnya kasihan sih, apalagi nenek-nenek gitu kan udah tua, mungkin fight or flight-nya juga kurang, refleksnya juga udah kurang gitu. Tapi gimana ya, nyatuin nature sama kehidupan kita sebagai manusia tuh memang menurut aku agak susah sih. Kita harus sebagai manusia tuh yang was-was sendiri gitu. Jadi kalau safety dari aku ya, karena aku juga suka adventure, petualang-petualang gitu. Pokoknya kalau di dunia adventure yang pertama kita pasti was-was sama sekitar kita, terus kita harus tahu maksudnya kita mau kemana, mau ngapain, kita harus tahu medan. Jadi seenggaknya kalau kita masuk ke daerah yang kita belum pernah, kita udah punya gambaran kurang lebih seperti apa. Pokoknya stay safe dan selalu be aware. Oh iya, untuk keluarga yang merasakan musibah sekarang itu, ya aku doain semoga kalian tetap sabar, tabah, dan tetap ikhlas dengan apapun yang terjadi. Kesimpulan kecil yang bisa kita tarik di saat semua udah dipanggil lagi sama Allah, berarti tandanya rezekinya di dunia sudah hadir. Sementara itu, kondisi kesehatan penyanyi lawas Betharia Sonata kini sudah membaik setelah sempat mengalami sakit stroke dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia pun kini sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula. Bahkan pada bulan Oktober mendatang, mantan istri aktor laga Willy Dozan itu bersiap manggung dan bernyanyi kembali. Ditemui tim Gospot bersama putrinya, Nabila Rahman, Betharia mengungkapkan kondisinya saat ini. Semakin membaik. Tapi awal pertama kali mungkin ada gejala-gejala atau seperti apa sih? Pertama pastinya karena makanan. Apalagi kan kita orang Indonesia nggak bisa jauh dari nasi ya. Nasi itu ternyata gulanya juga lumayan tinggi. Terus juga mama tuh tipe orang yang kalau misalnya ada pikiran suka kalau ada sesuatu nggak mau diomongin gitu. Jadi disimpan terus, dan itu tuh sebenarnya nggak baik juga buat kesehatan. Jadi dua poin utama itu sih. Kalau mama bilang nggak ngerasa apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba udah di rumah sakit aja ya. Leon Dozan dan Nabila, anaknya, terus menemani ibundanya kemana pergi sambil terus memantau kondisi kesehatan ibunya yang sudah membaik. Tak hanya itu, mereka juga menjaga dan memantau asupan makanan yang boleh dan tidak boleh yang dimakan demi menjaga kondisi kesehatan mamanya agar tidak menurun kembali. Apalagi mamanya punya penyakit diabetes yang cukup tinggi. Benarkah anak-anak protektif menjaga ibundanya agar tidak kembali sakit? Ya, lebih protektif ke saya. Dulu nggak sendiri juga. Mama tuh orangnya suka tiba-tiba jalan kemana naik mobil sendiri. Mama emang orangnya suka kayak gitu. Cuman sekarang tuh aku khawatir takutnya kalau mama nyetir sendiri kan, apalagi perjalanan jauh, kenapa jadi aku selalu kayak bibiku seenggaknya nemenin, atau enggak aku yang bakal ngekontrol banget. Asin, gula. Ya, Soalnya yang tinggi itu gula. Pelantun tembang Hati Yang Luka itu bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan semangat dari sahabat dan masyarakat luas untuk kesembuhan dirinya. Untuk menjaga kondisi kesehatannya, pelan-pelan ia menjalani kegiatan sehari-hari termasuk berolahraga agar tubuhnya benar-benar pulih.
pastinya jadi lebih banyak quality time. Terus juga mama kan sekarang lagi fokus pemulihan, jadi banyak nonton biar ingatannya juga pulih lagi dan olahraga dan lain-lain. Harus ngeliat kondisi mama juga kan, mama masih baru pemulihan, jangan yang terlalu push banget untuk kegiatan yang terlalu gerak atau gimana, jadi tolong di ngertiin. Makanya kadang butuh pendamping juga kan, takutnya mama kalau nyampein sesuatu sudah agak susah. Sejurus dengan kondisi Betharia Sonata yang kini sudah pulih dari sakit stroke, kondisi kesehatan Sony Septian juga menunjukkan perkembangan positif semakin membaik akibat mengalami penyempitan pembuluh darah. Hal itu diungkapkan Fairuz Arafik, istri Sony, kepada awak media belum lama ini. Perempuan berusia 38 tahun itu bersyukur keadaan Sony Septian terus berangsur pulih usai diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah hampir 1 bulan dirawat di rumah sakit. Sony bisa kembali berkumpul bersama anak dan istrinya setelah dinyatakan sehat. Pokoknya yang paling terpenting adalah aku senang ngelihat suami aku semakin membaik. Didoain aja aku, suami dan anak-anak semuanya sehat itu aja. Benar, yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah semangat dari orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Momen menggembirakan itu dilengkapi dengan kedatangan sahabat saat menjenguk Sony di rumahnya. Sony terlihat begitu haru melihat kedatangan Irfan Hakim, bak memberikan semangat baru untuk kesembuhannya. Iya, kemarin dijengukin sama teman-temannya. Si Sony seneng banget, happy, karena dia ngerasa disupport. Dia ngerasa bahwa Raffi dan Kak Irfan itu kan sibuk ya gitu, tapi menyempatkan waktu untuk datang jauh-jauh ke rumah, bahkan sampai nungguin si Sony pulang dari rumah sakit, jadi menepi dulu sampai nunggu di restoran di dekat situ kayak gitu. Jadi terharu banget sih, se-happy itu dia kayak ngerasa dikasih semangat, dan aku juga ngerasa bahwa dia mendapat support system yang kuat juga. Sementara itu, mendengar kabar Sony Septian sakit parah, di tengah kesibukannya, Irfan Hakim yang menyempatkan waktu menjenguk sahabatnya itu, Irfan pun mengungkap suasana saat dirinya bertemu Sony Septian. Oh ya, jadi kan aku ketemu Fairuz, berat tentang kondisi Sony. Jadi aku alhamdulillah sih beberapa kali ketemu dengan Sony dan Fairuz dan King Fast dan keluarga itu tuh Masya Allah luar biasa. Nah ketika lihat di Instagram mereka, Sony itu sakit, tak pikir sakitnya sakit biasa aja kan gara-gara keracunan masuk ke rumah sakitnya. Nah ternyata ketika lihat postingan-postingan berikutnya, wah kok ternyata cukup parah gitu, terlihatnya seperti itu. Nah makanya pas ngobrol dengan Fairuz, ya udah akhirnya saya berniat antara jenguk gitu, dalam hati itu seperti itu. Aku nggak ngejanjiin hari apa datangnya, pokoknya pas di hari Jumat saat itu pas tiba-tiba aku bisa ada waktu kosong, ya udah deh langsung ke sana. Pas di jalan baru aku WhatsApp, Son aku ke OTW rumah ya. Insya Allah membuat Sony tambah semangat lagi gitu. Jadi pas saat itu juga kita ajak bercanda dan lain-lain. Pas kita pulang, dia juga berkali-kali Sony itu meneteskan air mata juga, katanya merasa nggak berguna gitu sebagai kepala keluarga. Oh gitu, ya santai aja udah gitu. Bahkan ketika kita pulang pun katanya sih Sony-nya nangis lagi, kata Fairuz, karena bahagia dikunjungi secara bersamaan gitu. Sementara itu, terlepas dari kondisi sakit yang dialami suaminya, Fairuz belum lama ini mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak menikah lagi, apalagi kondisi buruk menimpa suaminya Sony lebih dulu tiada. Pernyataan itu diungkapkan ibu 3 anak di kanal Berbincang Deddy Corbuzier. Ia mencurahkan alasannya mengenai pernyataannya tersebut. Gue dengar dan gue percaya. Dari mulut lo. Dan gue percaya. Keluar kata-kata bahwa Sony ini adalah suami gue terakhir. Ya. Okay. Artinya, amit-amit. Kalau Sony nggak ada, lu nggak akan pernah nikah lagi. Ya. Okay. Gue percaya. Gue percaya dengan kata-kata lu karena buat
paling nanti juga nikah lagi, ya itu terserah sih, yang mau nikah lagi biarin aja, ini kan hidup aku, ini pilihan aku. Di saat aku bisa ngomong gini, aku tahu ini akan ada dokumentasinya gitu loh. Makanya gue aku tanya. berpikir banget gitu. Aku orangnya bukan tipe orang yang main celetuk aja, tapi aku tipe orang yang aku pikirin, ya nyari laki-laki zaman sekarang susah banget yang baik. Dan aku dapat laki-laki yang baik, hampir dia setiap hari tuh manis banget. Bahkan di saat sakitnya aja, dia bisa bikin sesuatu tuh yang setiap hari tuh aku bingung kok bisa ya gitu loh. Ternyata 8 tahun aku sama dia, gak ada yang berubah, satu pun. Putri dari musisi legendaris Arafik itu menyebut bahwa dia ingin menjadi wanita terakhir dalam hidup Sony Septian dan ingin bersamanya hingga di surga nanti. Berarti dia buat lu adalah laki-laki yang paling sempurna. Sempurna Kak buat aku. Dan lu bener ya kalau dia meninggal lu nggak akan pernah nikah Ini lagi. kan direkam ya, dan ini aku ngomong ini kan nggak di sini doang. Iya. Kak Dedi tahu ini kan dari sebelumnya Iya, pasti iya, kan, iya, iya. ada dokumentasinya, dan aku ngomong ini aku pikirkan, gitu loh. Itu yang aku mau, karena kenapa? Aku pengen nanti di saat aku di surga nanti, aku mau sama dia, karena perempuan itu pasangan terakhirnya. Ya sama orang yang Sama orang yang terakhir di dinikahin. dalam hidupnya dia dinikahin Oke, itu. oke. Tapi gue juga yakin sih kalau lu amit-amit nggak ada yang mau ya. Tapi kan one day orang akan pergi, ya kan? Kalau nggak lu dulu dia dulu. It's always like that kan. It's always like that gitu kan. Tapi gue yakin kalau amit-amit Sony nggak ada dan lu nikah lagi, lu nggak akan sebahagia sama Sony. Betul itu Kak. Wah, luar biasa cinta Fairuz untuk Sony dan juga sebaliknya ya. Bikin baper dan menginspirasi banyak pihak untuk setia dengan komitmen yang telah dibuat. Semoga kondisi Sony semakin membaik, kembali sehat dan pulih seperti sedia kala, dan Fairuz semakin diberi kesabaran dalam merawat Sony. Semoga langgeng untuk keutuhan cinta Fairuz dan Sony. Selanjutnya, Amanda Manopo bongkar bawaan wajibnya di lokasi syuting. Sementara adu gaya pemotretan Al Ghazali dan Dul Jelani dengan pasangan masing-masing. Benarkah mereka telah melakukan foto prewedding? Dua sisi lain, Tora Sudiro menggelar pengajian jelang pernikahan putri sulungnya. Simak berita selengkapnya berikut ini, dan pemirsa terus saksikan Gospel setiap harinya pukul 6 pagi hanya di RCTI.